Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aras Alimuddin. Saya dosen pengajar dan pengampu mata kuliah manajemen ya, pengantar manajemen. Oke. Sebelum saya mulai, kalau ada yang masalah silakan disampaikan. Semua bisa ya? Baik ya. Sementara mendengarkan penjelasan saya untuk suaranya saya unmute dulu semua ya, supaya tidak crowded. Iya, Pak. Baik, jadi saya ingin menjelaskan tentang proses perkuliahan di Elina ya. Jadi kalau Anda buka, masing-masing sudah punya Elina kan ya. Kalau Anda buka di materi Elina, maka di situ Anda akan bisa melihat ya di announcement bahwa kriteria kehadiran mata kuliah setiap mahasiswa dicatat hadir di dalam pertemuan itu apabila dia login di dalam Elina, kemudian mengisi kegiatan forum diskusi setelah melihat video. Jadi kalau di mata kuliah saya setiap topik itu ada video yang menjelaskan tentang topik tersebut. Kemudian mahasiswa diminta untuk mendiskusikan atau membuat opini terhadap apa yang sudah dia lihat di dalam video tersebut. Ya kan? Kemudian setelah itu membaca materi, setelah mengisi kegiatan diskusi di Elina, kemudian ada bahan materi di chapter berikutnya itu kemudian dilihat, dibaca. Nah, setelah dibaca, dilihat, kemudian ada tugas. Tugas itu sebetulnya untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap topik pertama yang diajarkan. Ya kan? Nah, setelah itu, kemudian nanti tugas itu dikerjakan, diberi waktu ring 1 minggu sampai ke pertemuan kedua di berikutnya. Nah, pada kali ini tugas itu bisa dikerjakan kelompok, ya. Jadi tidak sendiri. Satu kelompok maksimal 5 orang, silakan bebas memilih, ya. Jadi satu kelompok maksimal 5 orang, kemudian dipilih bebas, ya. Nah, nanti kelompok itu mengerjakan tugas yang ada lah. Kemudian tugas tersebut diupload di dalam Elina. Nah, ini saya ajarkan cara-caranya di Elina. Mungkin pada saat Anda membaca kemarin, pada saat mendengarkan di acara MOS mungkin kurang paham karena tidak langsung pada praktek. Nah, ini saya tunjukkan. Jadi Elina saya pasti tampilan pertama ada announcement itu. Kemudian yang kedua adalah ada rencana pembelajaran semester. Di sini nanti Anda bisa mengukur atau bahkan bisa komplain kepada saya jika misalnya nilai Anda tidak sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Nah, saya bersedia di komplain, kalau dosen lain tidak tahu ya. Tapi kalau saya, kalau memang Anda benar, mampu, saya bersedia merevisi nilai Anda jika saya misalnya melakukan kesalahan terhadap penilaian. Nah, di sini sebetulnya di rencana pembelajaran semester ini Anda bisa klik buka. Nah, diklik ininya, maka Anda akan bisa melihat. Nah, kan? Anda akan bisa melihat rencana pembelajaran di dalam satu semester itu. Nah, saya bukakan di sini aja.
Jadi di dalam mata kuliah baik ya. Banyak yang hadir ya, 31 ini. Nah, jadi ini di RPS kelihatan? Nah, ya. Jadi ini kan kelihatan bahwa di dalam RPS ini kita ada 17 kali lah totalnya. Itu ada 16 minggu dan ada 17 topik yang akan diajarkan. Jadi di minggu pertama itu kita akan belajar nanti pengertian dan definisi manajemen. Di minggu kedua konsep manajemen dan manajer. 3 perkembangan teori manajemen, proses perencanaan, pembuatan keputusan dan decision support system. Kemudian penetapan tujuan organisasi, pengorganisasian dan struktur organisasi, ya kan? Sampai pada pengawasan. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran mahasiswa yang harus dikuasai, yang pertama adalah menguasai konsep teoritis manajemen, yang terdiri dari mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Kemudian, yang kedua, mahasiswa memahami model dan pendekatan manajemen dalam organisasi bisnis dan sosial. Jadi sampai lulus, Anda harus menguasai 2 capaian pembelajaran ini. Nah, jika nanti Anda sudah merasa menguasai ini, kemudian nilai Anda tidak baik misalkan, nah Anda bisa komplain ke saya. Dan di dalam Elina itu ada rekodnya, semua rekod terekam lah. Jadi nanti komplain-komplain Anda itu nanti nilai-nilainya bisa dikomplain dan bisa saya langsung update nilainya di dalam Elina. Kemudian ini bagi yang belum mengenal saya bisa sudah melihat di sini ya profil saya bisa dilihat di sini. Nah, apa saja bidangnya dan lain-lain. Baik, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen. Ya. Apa sih yang sebetulnya kita pelajari di dalam manajemen itu? Ya. Coba sebelum saya jelaskan, mungkin barangkali ada pertanyaan dulu. Silakan. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan. Sudah sebut. Kurang jelas. Halo? Ada yang bertanya? Tentang proses perkuliahan ini ada yang bertanya sebelum saya masuk ke materi? Halo Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Tadi cara konsultasi tentang nilai itu konsultasinya di Bapak itu gimana ya? Maksudnya tentang apa? Kayak konsultasi di Elina ini. Iya. Kan mau konsultasi ke Pak Arosinya. Iya. Di Elina ini ya tentang nilai gitu. Itu konsultasinya di mana ya? Bisa melalui WA, grup nanti bisa. Kemudian melalui chat yang ada di dalam Elina itu juga bisa. Ya. Oh, berarti nggak harus di Elina ya Pak ya? Tidak harus Elina. Gitu. Ya, makasih Pak. Ada pertanyaan yang lain? Sebelum saya masuk ke materi. Jelas ya? Cukup jelas ya?
Cukup jelas, kalau cukup jelas, jadi nanti caranya mengupload bisa ya? Caranya mengupload di Elina tugasnya. Nah. Yang forum diskusi itu, Pak. Oh, kalau forum diskusi kan nah ini kalau forum diskusi nanti kan ini jadi kalau forum diskusi ini kan tinggal diisi saja nanti di sini di misalnya di ini video setelah Anda menjelaskan mendengar apa setelah Anda melihat video ini maka Anda akan mendiskusikannya lah. Ini kan Anda bisa klik di sini, nah Anda bisa tulis komen Anda langsung di situ. Ya kan, pendapat Anda tentang video tadi atau kesimpulan Anda setelah melihat video tadi. Nah, itu Anda bisa klik di situ, kemudian Anda, nah ini, misalnya Arif Rahman ini sudah mengisi. Nah, misalnya saya jawab, saya tanggapi, ya kan, misalnya, nah ini saya tanggapi, apa yang misalnya saya sampaikan, good job, misalnya gitu. Ini sudah saya kemudian saya post ke forum, sudah muncul di forum. Ya. Nah, good job sudah. Nah, sedangkan kalau untuk tugasnya itu bisa klik langsung di dalam tugas ini. Nah, Anda klik di sini tugas, ya kan? Kemudian Anda upload, ya. Nah, Anda upload. Nanti Anda upload tugas tersebut di sini. Nanti di sini saya akan memberikan nilai terhadap tugas yang sudah Anda upload tersebut. Ya, jadi paham ya? Baik ya? Paham? Nah, kalau sudah paham nanti sekarang saya akan jelaskan tentang topik pertama dari mata kuliah ini. Baik ya. Baik, di dalam pengertian dan definisi manajemen, maka topik di sini kita akan membahas tentang beberapa definisi dan konsep tentang manajemen. Ya. Jadi manajemen sendiri itu terdiri dari beberapa tahapan dan di dalam mata kuliah ini Anda setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan Anda memahami tentang yang pertama adalah definisi manajemen. Kemudian yang kedua adalah tingkatan manajemen. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah fungsi manajemen. Dan yang keempat adalah bidang-bidang yang ada di dalam manajemen. Baik, definisi manajemen. Ya. Definisi manajemen yang selama ini kita ketahui secara umum, biasanya kalau saya kuliah secara langsung, saya akan meminta pendapat dari teman-teman tentang definisi daripada manajemen. Ya, karena ini mengingat waktu, karena cukup terbatas, maka definisi manajemen itu
kata kuncinya di dalam manajemen itu ada proses perencanaan, kemudian proses pengorganisasian, ya, kemudian di dalamnya juga ada kepemimpinan. Kalau kita ngomong organisasi, di dalamnya ada kepemimpinan, kemudian ada pengendalian, ya kan? Kemudian ada penggunaan sumber daya manusia, yang semuanya itu harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Jadi yang membedakan sebuah organisasi itu dia menggunakan manajemen atau tidak, yaitu pada pengelolaan dan hasil. Jika di mana di sebuah organisasi itu ada manajemen, maka dia akan dapat mencapai tujuannya itu secara efektif dan efisien. Jadi perbedaannya di situ. Biasanya kalau tidak menggunakan manajemen, itu sifatnya adalah trial and error, jadi uji coba, dan tidak terrecord, dan yang terpenting tidak bisa diduplikasi, sehingga ketika nanti sebuah usaha itu pemiliknya berganti atau pemimpinnya berganti, maka sistem tidak jalan. Sehingga biasanya kalau kita melihat ada sebuah usaha, khususnya usaha kecil, jika ganti orang tuanya sudah tidak ada, kemudian ganti anaknya, dan usahanya biasanya bangkrut, nah itu menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan manajemen. Tapi kalau dia menggunakan manajemen, biasanya tambah lebih baik, karena semua proses itu terrecord, terencana, terorganisir dengan baik. Jadi terdokumentasi, termanage dengan baik, menjadi sebuah sistem. Bukan berbasis orang, tapi sistem. Ya. Untuk itu, ada beberapa definisi, tapi yang terpenting, supaya kita ini paham sejauh mana pentingnya sebuah manajemen, Mary Baker Folds itu pernah menjelaskan bahwa kata kunci dari sebuah manajemen adalah the art of getting things done to the others. Jadi seni mencapai sesuatu melalui orang lain. Ya. Jadi Anda belajar di prodi manajemen itu, maka Anda harus bisa menguasai atau Anda bisa memerankan sebuah orkestra, sebuah seni, ya kan? Untuk mencapai sebuah tujuan dengan menggunakan orang lain. Nah, inilah yang membedakan antara sebuah organisasi menggunakan manajemen atau tidak. Ya. Kalau Anda sukses karena diri Anda, itu berarti Anda tidak menggunakan manajemen. Anda bekerja keras, tapi Anda tidak bekerja cerdas. Nah, kalau menggunakan manajemen, ya contohnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan manajemen, Apple itu para pendirinya, the founding fathers-nya itu sudah meninggal, tapi perusahaannya tetap eksis sampai sekarang. Ya kan? Kemudian Astra itu William Suryajaya itu malah bisnisnya bangkrut, tapi dia eksis sampai sekarang Astra itu. Ya kan? Padahal pendirinya sudah tidak ada. Kenapa? Karena organisasi itu bukan dibangun atas dasar orang per orang, tetapi atas dasar sebuah manajemen, ya kan, atas sebuah sistem, atas sebuah seni, sehingga ketika orang itu berganti, maka akan ada orang lain yang akan melanjutkan, meneruskan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi itu. Ya kan? Jadi kalau Anda misalkan nanti lulus, kemudian Anda bekerja di sebuah perusahaan, maka Anda harus selalu membawa misi ini. Bahwa Anda seorang jurusan dan lulusan manajemen, itu Anda akan selalu berusaha untuk membangun sebuah tim. Ya kan? Kenapa? Karena Anda harus mencapai sebuah tujuan itu dengan melalui orang lain. Ya. Kemudian, nah, jadi kalau untuk memudahkan Pak, bagaimana saya supaya bisa memahami manajemen
itu dengan mudah. Ya. Pokoknya kalau kita ngomong manajemen, di situ pasti ada proses perencanaan. Jadi direncanakan dulu. Nah, nanti nanti itu ada topik-topik berikutnya, kita akan jelaskan bagaimana proses merencanakan itu. Jadi kalau proses merencanakan itu pada intinya adalah kita mengalokasi, menginventarisasi, melakukan intelijen, ya kan? Melakukan sebuah analisis, mengumpulkan informasi, ya kan? Yang semuanya itu dijadikan sebagai dasar kita untuk menyusun sebuah program dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Jadi ada perencanaan, bukan kemudian sementing melakukan, nah, itu. Tetap harus ada perencanaan meskipun kadang-kadang memang perencanaan itu tidak harus detail, tidak harus sempurna, tapi tetap harus ada perencanaan. Jadi nanti sambil jalan kemudian perencanaan itu disempurnakan, organisasi itu disempurnakan dan kemudian diarahkan. Kemudian yang kedua adalah di dalam manajemen itu harus ada organisasi. Mengorganisasi. Jadi mengorganisasi itu adalah kita mengelompokkan, menginventarisasi sumber daya, khususnya di sini adalah sumber daya manusia, ya kan? Sumber daya manusia, sumber daya manajemen itu dialokasikan, diinventarisasi, dikelompokkan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, itu ada beberapa tahapannya, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga harus ada mengarahkan. Makanya di dalam ilmu manajemen itu seseorang itu juga, karena ilmu ini itu mempengaruhi orang lain, maka dia juga harus bisa menjadikan orang lain untuk bisa mengikuti dirinya. Jadi juga di sini nanti kita akan belajar sedikit-sedikit ilmu bagaimana mempengaruhi orang lain. Ya, bagaimana supaya orang lain itu percaya kepada kita. Bagaimana mensugesti orang lain. Ya, kemudian bagaimana kita menghipnosis orang lain. Supaya orang lain itu mau mengikuti kita dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian dikendalikan. Ya kan? Setelah direncanakan, diorganisasi, diarahkan, dikendalikan. Nah, untuk pengendalian ini, maka ada alat yang digunakan. Nah, nanti kalau Anda pada topik manajemen strategik akan ketemu dengan saya, karena saya juga pengampu manajemen strategik. Ya kan? Maka, ini akan dikendalikan, kemudian dikendalikan itu berdasarkan target-target, tujuan-tujuan mana yang menyimpang nanti akan diputuskan di situ. Ya. Jadi itu secara umum. Kemudian manajemen itu goalnya adalah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ini selalu teman-teman mungkin menanyakan, loh, Pak, kita apakah harus efisien dulu atau efektif dulu? Ya, kalau secara organisasi yang benar adalah harus efektif dulu. Ya kan? Jadi, Anda harus tetapkan dulu mana mengerjakan sesuatu yang benar. Salah satu contoh misalnya, saya punya tujuan untuk menjadi orang kaya. Misalnya. Jadi orang kaya itu, kalau saya jadi orang kaya, berarti saya mau jadi pegawai. Katakanlah misalnya pegawai negeri. Dengan pegawai negeri saya nanti akan jadi orang kaya. Itu sudah salah. Karena kalau pegawai negeri pasti tidak bisa kaya. Kalau hanya mengandalkan gaji pegawai negeri, ya, pasti tidak akan bisa kaya. Berarti ketika Anda ingin kaya, kemudian Anda memilih menjadi pegawai negeri, itu sudah salah. Nah, kalau sudah tidak efektif, maka efisien apapun yang dilakukan pasti tidak akan bisa efisien. Kalau mau jadi orang kaya, ya harus jadi pengusaha. Nah, setelah itu bagaimana kita menentukan menjadi pengusaha yang sukses, yang benar, sehingga kita nantinya bisa jadi orang kaya. Mau jadi orang kaya, misalkan jadi dosen, ya nggak bisa. Jadi dosen nggak akan pernah bikin orang jadi kaya. Ya, ini berarti nggak benar.
impian tujuannya dengan cara yang dilakukan salah. Ya, kalau jadi dosen itu goalnya apa? Yang meminterkan orang, mengkayakan orang. Bagaimana menjadikan mahasiswa-mahasiswanya jadi kaya. Ya, kalau dosennya ya harus terima dengan profesi dosen itu, kesuksesannya bukan diukur dari seberapa banyak dia mendapat duit, tapi dari seberapa banyak dia bisa menghasilkan murid-muridnya menjadi sukses. Nah, itu ukurannya. Ya kan? Nah, setelah itu baru kemudian kita berpikir efisien. Ya. Jadi efisien itu mengerjakan sesuatu dengan benar. Ya. Contohnya tadi kalau menjadi wirausaha yang sukses, ya, maka caranya menjadi supaya efisien menjadi wirausaha yang sukses apa? Ya kan? Kalau menurut Jack Ma, ya kan? Kalau Anda ingin sukses menjadi seorang wirausaha, maka Anda harus berpikir out of the box. Jadi buatlah sesuatu yang dibutuhkan orang lain, ya kan? Yang membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, ya kan? Tapi itu belum dilakukan oleh orang dan Anda menjadi yang pertama. Nah, itu pasti bisnis Anda akan menjadi the first, karena kalau the first itu biasanya akan lebih mudah menghimpun komitmen dan loyalitas daripada konsumen. Karena apapun itu, yang pertama pasti diingat. Kalau saya tanya kepada Anda misalkan, siapakah orang yang pertama kali mendarat di bulan? Anda pasti semuanya akan bisa tahu, Neil Armstrong. Tapi kalau kemudian saya tanya, siapakah yang kedua? Apalagi yang ketiga, keempat, orang akan melupakan. Ya kan? Maka nggak enak jadi yang kedua, ketiga itu. Ya kan? Maka jadilah orang yang pertama. Nah. Ya kan? Karena yang pertama itu akan selalu diingat oleh orang. Loh Pak, kalau misalnya usahanya itu sudah pernah ada, sudah pernah dilakukan oleh orang lain untuk menjadi yang pertama bagaimana? Loh, yang dimaksud menjadi yang pertama itu adalah Anda menjadi sosok yang different, sosok yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi apa yang ada pada diri Anda itu tidak ada di diri orang lain. Ya kan? Makanya Jack Troy dan Aldrich itu selalu mengatakan bahwa different or die. Jadi kalau Anda ingin sukses, maka Anda harus different, Anda harus berbeda. Supaya Anda diingat. Ya, kalau Anda tidak berbeda, misalnya keberadaan Anda itu sama saja dengan yang lain, ya kan? Anda tidak bisa memberikan something yang berbeda di dalam sebuah bisnis Anda, atau Anda menjadi pekerja itu ya sama saja dengan pekerja yang lain. Orang tidak akan pernah mengingat Anda. Tapi ketika Anda menjadi pekerja, kemudian Anda punya something, sesuatu yang berbeda, maka Anda akan selalu diingat. Nah, setelah itu Anda kuasai, Anda temukan, maka lakukanlah itu dengan benar. Ya. Lakukan itu dengan benar. Ya. Jadi ini nanti secara umum, inilah yang akan Anda pelajari di dalam ilmu manajemen. Karena ini menjadi kunci, ya kan? Saya juga pernah menjadi manajer HRD, saya juga pernah menjadi direktur SDM di sebuah perusahaan yang rata-rata dikeluhkan oleh perusahaan itu adalah banyak lulusan manajemen itu tidak memahami fungsi dan keberadaannya dia sebagai lulusan manajemen. Ya kan? Untuk itu, Anda pelajari manajemen ini, keywords-nya, kata kuncinya, pelajari dengan benar. Tujuannya dan manajemen ini, Anda belajar manajemen ini, Anda harus pahami dengan benar. Nah, setelah itu, Anda kemudian praktekkan di dalam diri Anda, maka insya Allah Anda akan menjadi orang yang sukses. Ya. Baik, saya kira itu mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan, monggo. Baik, unmute ya. Oh.
Oke, silakan. Ada pertanyaan? Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi contoh dari UKM yang tidak membutuhkan manajemen itu UKM yang di kelas sendiri yang tidak membutuhkan orang lain gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari definisi, pada hakikatnya semuanya itu pasti menggunakan manajemen. Tidak ada yang tidak menggunakan manajemen. Ya kan? Kenapa? Karena kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Mary Parker Follett tadi, bahwa manajemen itu adalah seni. Ya, seni itu apa sih? Seni itu adalah sebuah karya cipta. Ya kan? Jadi misalkan ada seorang UKM pinter bikin racikan kopinya itu diminati banyak orang. Ya kan? Atau racikan jamunya ini diminati banyak orang. Nah, itu harus dilakukan. Kenapa itu diminati banyak orang? Nah, itu bedanya antara yang tradisional dengan yang sudah menggunakan manajemen dengan baik sama manajemen yang sifatnya trial and error tadi. Nah, itu dipelajari formulanya, kalau aduk cara ngaduknya bagaimana, putarannya seberapa, berapa kali, dan lain-lain. Nah, itu kemudian distandarisasi. Ya kan? Sehingga ketika orang yang mengaduk itu tidak ada, maka siapapun asal mengikuti pola yang sudah dibangun tadi, ya itu akan bisa menghasilkan hasil yang sama. Ya kan? Jadi sebetulnya semua orang itu pasti menggunakan manajemen, cuman dia tidak sadar atau manajemen yang dia lakukan tidak menyeluruh. Ya kan? Contohnya tadi, dia tidak melakukan perencanaan, tapi dalam operasional sebetulnya dia menggunakan manajemen. Tapi karena tidak direncanakan, maka operasionalnya itu tidak terdokumentasi dengan baik. Sehingga ketika dia tidak ada, maka dia tidak punya records-nya. Sehingga orang lain tidak bisa melanjutkan atau meneruskan. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi itu. Jadi sebetulnya hakikatnya manajemen itu dilakukan oleh semua orang. Ya. Cuman perbedaannya yaitu tadi, kenapa ada orang yang merasa bahwa dia tidak melakukan manajemen. Padahal apa yang dilakukan itu manajemen, cuman tidak menyeluruh. Karena kalau kita ngomong proses manajemen itu kan minimal ada POAK, ada planning, organizing, actuating, controlling, ya kan? Ada perencanaan, ya kan? Kemudian ada pengorganisasian, ada pengarahan, dan ada pengawasan. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Yang keras gak dengar. Silakan. Siapa yang bertanya ini? Halo? Siapa yang bertanya? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ganti saya yang bertanya. Setelah mendengarkan penjelasan dari saya tentang manajemen, apa pendapat Anda dan apa kesimpulan Anda tentang... Iya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Siapa, Mbak Siti? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya? Ada pertanyaan? Pak. Ya, silakan. Ya, halo, silakan. Silakan. Ya, silakan.
Ini sudah saya unmute semua kok. Harusnya bisa. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Nah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya jelaskan fungsi terakhir yang menurut saya paling penting ya, di dalam proses manajemen ini. Ya, jadi kalau tadi intinya POAK ya, planning, organizing, actuating, dan control. Jadi dalam manajemen itu semua proses itu berulang. Ya, ada reciprocal yang kemudian itu berfeedback juga, ada timbal balik, ya kan? Yang harus dipahami di sini. Jadi tidak hanya berulang, tapi juga berfeedback juga. Ada proses timbal balik. Ya kan? Ketika kita melakukan pengendalian, maka dasar pengendalian itu adalah planning. Ya kan? Perencanaan. Di perencanaan ini kan ada target-target, tujuan yang ditetapkan, ada ukuran-ukuran. Nah, ukuran-ukuran ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengendalian. Nah, di dalam proses pengendalian itu juga ada feedback terhadap actuating atau pengarahan. Ya kan? Seringkali sebuah tujuan tidak tercapai, itu mungkin bukan karena seseorang itu tidak mampu di dalam bekerja, tapi dia tidak memahami dengan jelas arahan dari perusahaan atau pimpinan. Nah, untuk itu di dalam proses pengendalian juga mengevaluasi apakah ini karena ada petunjuk atau arahan yang kurang jelas sehingga mereka tidak bisa mencapai sebuah tujuan. Atau kemudian di feedback terhadap pengorganisasian. Ya kan? Karena ketika kita menempatkan orang yang salah pada jabatan yang salah, maka dia juga tidak akan bisa melakukan pelaksanaan pekerjaannya dengan baik. Nah, jadi fungsi manajemen ini, proses manajemen ini semuanya harus dilakukan secara bertahap, berurutan, tapi juga ada proses di mana di situ ada feedback atau timbal balik, bahkan cross-functional decision. Ya. Jadi uniknya manajemen itu di situ. Makanya kalau boleh jujur, menurut Mary Parker tadi mengatakan seni mempengaruhi orang-orang lain, berarti sebetulnya fungsi di dalam prakteknya manajemen itu 80% itu harus dipraktekkan, bukan science. Jadi ilmu manajemen itu sebetulnya sainsnya itu hanya 20%. 80% harus dipraktekkan. Ketika seseorang tidak mempraktekkan ilmu manajemen di dalam kehidupan organisasi atau perusahaan, maka dia tidak akan bisa memahami secara menyeluruh, secara mendalam tentang manajemen. Jadi harus dipraktekkan. Jadi karena dia bukan ilmu yang textbook atau scientific murni, bukan. Tapi dia adalah ilmu yang harus dipraktekkan di mana kedewasaan dan kemampuan seseorang di dalam ilmu manajemen itu dikuatkan, dibesarkan oleh sejauh mana dia melakukan banyak latihan, dia melakukan banyak eksperimen, dan dia melakukan banyak kreativiti yang membuat dia menjadi berbeda dengan orang yang lain. Makanya kemudian gaya manajemen setiap orang itu pasti berbeda sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan pengalaman daripada orang tersebut. Ya. Jadi itu. Nah, nanti Anda susun dan buat makalah di sini. Nah, ini salah satu contoh juga lah. Jadi contohnya dalam proses marketing, ya.
manajemen marketing itu dimulai dari visi perusahaan, misi, tujuan perusahaan, kemudian tujuan departemen marketing. Di situ ada deskripsi kegiatan, ada timetable kegiatan, kemudian ada research market, intelligent market, menentukan segmentasi, targeting, positioning, kemudian kebijakan harga, distribusi, dan promosi. Nah, ini berulang terus nanti. Nah, di sini nanti ada proses pengorganisasiannya. Setelah itu berdasarkan ini yang HRD, misalnya ada kelayakan bisnis, kemudian visi, misi, strategi corporate plan, timetable, struktur organisasi, kemudian bagaimana kalau itu di perusahaan baru, bagaimana itu perusahaan lama, ya kan? Kemudian dilakukan analisis kebutuhan, evaluasi aktivitas jabatan, job design, kemudian struktur organisasi, analisis jabatan, kualifikasi personal, kemudian rekrutmen, ya kan? Kemudian placement, penempatan, ya kan? Kemudian ada pendidikan dan pelatihan, ada maintenance, ada evaluasi. Jadi ini nanti ilmu manajemen itu terpetakan menjadi ada manajemen pemasaran, produksi, personalia, keuangan, administrasi. Makanya nanti Anda ketika semester 5, Anda sudah mulai melakukan penjurusan, Anda mau kemana? Mau ke pemasaran, atau ke SDM, atau personalia, atau ke keuangan, atau ke produksi, ya kan? Nah, kalau nanti pasti ketemu dengan saya di manajemen strategik, ya. Jadi nanti bagaimana manajemen itu kemudian dijadikan sebuah strategi. Strategi di sini adalah daya saing untuk mencapai sebuah tujuan dengan menciptakan sesuatu yang berbeda, yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, halo? Ada pertanyaan? Bisa ya? Silakan. Halo, Pak. Ya, silakan. Pak mau nanya untuk yang tugas yang di bawah diri itu kan berbentuk makalah atau enggak, Pak? Atau hanya merangkum habis itu ngasih pendapat? Halo? Ya, silakan. Masuk, Pak? Ya, coba. Ya, saya mau nanya ya, untuk yang tugas itu kan di tulisannya kan ada tulisan makalah ya. Ya. Nah, itu atau hanya berbentuk ngerangkum dari pendapat atau gimana, Pak? Ya, jadi makalahnya itu adalah pendapat daripada kelompok itu. Jadi kan nanti dikumpulkan dalam bentuk kelompok ya makalahnya. Jadi masing-masing Anda itu punya pendapat apa, kesimpulan apa terhadap manajemen, ya kan? Dalam hal ini kan lebih dispesifikkan kepada kasus UKM yang usaha kecil menengah yang menggunakan manajemen atau tidak. Nah, nanti Anda cari kasusnya bisa di internet, siapa misalkan kebab atau apapun lah, ya, usaha-usaha itu. Nah, contohnya kaki lima, ada yang pakai manajemen dan tidak, lah itu perbedaannya di mana. Nah, itu menurut opini dan pendapat Anda tuliskan di situ. Ya, Anda tuliskan, Anda susun dalam kelompok. Ya. Kelompok, Pak. Ya, kelompok. Satu kelompok 5 orang ya. Kelompoknya silakan bebas memilih sendiri ya. Satu kelompok. Nanti berarti itu tugasnya bukan dari individu, Pak ya. Jadi enggak, kelompok aja. Kelompok, Pak ya. Ya. Untuk yang tugas yang ya, semua tugas nanti. Semua tugas itu dilakukan oleh kelompok. Itu untuk Ya, semua tugas nanti sampai pertemuan terakhir. Itu untuk pengisiannya itu. Ya. Untuk pengisiannya itu apakah harus berbentuk makalah, Pak? Maksudnya
ada daftar isi atau tujuan atau gimana gitu Pak? Atau hanya isinya itu pendapat atau gimana Pak? Ya Untuk kurang file lebih kan isinya. pasti ya kalau bisa idealnya memang bentuk makalah. Tapi kalau enggak Makalah, minimal Pak. di situ ada latar belakang ya kan. Kemudian Oh, ada rumusan, ada tujuan, terus prosesnya Anda, pendapat Anda, kesimpulannya apa, analisis Anda seperti apa, kemudian kesimpulan. Gitu aja sederhana. Ya. Jadi latar belakang, untuk analisis, kesimpulan, rumusan. gitu aja. Kalau untuk kelompoknya Pak, bagaimana Pak? Satu Apa? kelompok berapa orang gitu? 5 orang. Untuk kelompoknya? Satu kelompoknya 5 orang. Iya. Oke, Pak. Ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Jelas ya? Baik. Karena kita ini waktunya terbatas. Kalau tidak ada, nanti Anda silakan buka Elinanya, ya kan? Anda lanjutkan, isi forum diskusi di situ, ya. Diisi forum diskusi di situ, kemudian Anda mulai bentuk kelompoknya. Kelompok ini akan berlangsung sampai nanti pertemuan ke-16. Ya. Jadi UTS dan UAS yang saya lakukan itu sebetulnya hanya review dari tugas harian. Ya kan? Jadi nilai tugas kelompok tadi itu akan menjadi titik poin utama. Ya kan? Baru kemudian UTS dan UAS. Ya, jadi kalau nanti Anda ikut UTS, UAS, tapi tidak aktif, tidak mengerjakan tugas kelompok, maka bisa dipastikan nilainya juga pasti jelek. Ya kan? Kalau Anda aktif di kelompok, karena suatu hal, misalnya Anda tidak ikut UTS dan UAS, biasanya justru saya ada kebijakan. Ya kan? Silahkan nanti misalnya saya kasih tugas apa untuk menopang ketidakhadiran Anda di dalam UTS atau UAS, atau istilahnya ujian susulan lah, ujian perbaikan jika nanti karena sesuatu hal. Tapi kalau kelompok tidak bisa, maka ya itu apa istilahnya nilainya nanti jadi jelek. Jadi wajib kelompok ya, kelompok itu wajib dilakukan. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ini katanya di unmute, tapi semua sudah saya unmute. Silakan, ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Untuk pengumpulan kelompok, pengumpulan tugasnya kan kelompok kan, Pak. Itu dikumpulin per orang satu-satu dalam kelompok atau salah satu aja? Ya, setiap orang mengupload nanti di Elinanya. Tapi yang diupload sama gitu. Pak. Yang diupload sama. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas informasinya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan. Ada? Ya. Berarti itu nanti di Elina itu kita buat kelompok 5 orang, habis itu buat forum diskusi 5 orang itu ya Pak ya? Nanti pendapat kita di-upload satu-satu. Ya, di-upload, jadikan satu, kemudian di-upload di tugas itu, tugas yang assignment yang ada di Elina itu ya. Ya Pak, makasih Pak. Nah, saya juga berharap. Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, tadi kan ada intelligent payment ya. Lah intelligent payment apa dalam manajemen itu kayak gimana ya Pak?
Intelligent Simon di di penjelasan tadi, manajemen tadi. Iya. Iya. Jadi kan kita kalau misalnya mau misalkan kaitannya dengan bisnis ya. Kalau kita ngomong bisnis kan bisnis is war, ada persaingan. Ya kan kita melakukan analisis pasar itu kan juga kita harus melakukan intelligent market. Yang dimaksud intelligent itu adalah kita masuk ke dalam proses misalnya mengevaluasi pasar dengan konsumen. Nah, Anda masuk ke konsumen tersebut, kemudian Anda menanyakan kepada konsumen. Itu namanya intelligence Simons ya. Salah satu contohnya seperti itu. Oh, iya. Ya. Tapi itu nanti di proses di pertemuan itu nanti justru ada di manajemen strategik dan manajemen strategik pemasaran ya. Itu akan dibahas lebih detail tentang intelligent market. Ya kan? Oh iya. Terus ini tuh yang upload itu satu orang upload semuanya ya? Ya semuanya mengupload, cuman yang diupload dalam satu kelompok itu tugas yang sama, ya kan? Dalam satu kelompok itu bikin makalah misalnya ada 5 orang lah, 5 orang mengupload makalah itu gitu. Ya. Ditulis sih kelompok 1 anggotanya siapa aja. Karena di Elina itu nanti sistem penilaiannya individual. Ya. Jadi nanti akan langsung muncul nilainya masing-masing itu. Jadi Anda akan tahu progresnya. Jadi kalau di dalam mata kuliah saya nanti sampai dengan UTS itu Anda akan sudah tahu nilainya berapa. Nanti ditambah nilai UTS jadi berapa. Sampai UAS juga begitu. Jadi sudah nyicil. Ya kan? Baik, ada pertanyaan lain? Pak, ya? Mau tanya, untuk kelompoknya itu akan bersifat permanen sampai 16 minggu pertemuan itu atau hanya untuk tugas hari ini aja? Ya, permanen sampai selesai. Ya, supaya enak. Ya, jadi bisa komunikasi terus. Makasih, Pak. Ya. Saya kuliah di daring. Ya, semoga aja COVID cepat berlalu. Bisa ketemu nanti. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak, saya mau tanya. Ya. Ya, silakan. Berarti selama 16 minggu kita nggak ada tugas individu, Pak? Nggak. Sudah kelompok aja. Apa minta tugas individu? Oh iya. Enggak. Nanti kalau di Buatan, Pak. Enggak ya. Nanti di manajemen strategik sampai dengan UTS itu tugas kelompok. Nanti setelah pertemuan ke-9 sampai ke-16 sampai UAS, di akhir UAS itu ada tugas individu. Nanti itu di mata kuliah saya yang lain. Tapi kalau pengantar manajemen ini sampai akhir nanti tugasnya sifatnya adalah kelompok, tidak ada tugas individu. Ya. Tapi bisa protes nanti. Tapi jangan kemudian tugas kelompok dipikir saya nggak tahu mana yang aktif dan tidak. Saya tahu loh. Kelihatan nanti. Tahunya saya dari mana? Dari ngisi forum diskusi. Nah, ngisi forum diskusinya kan nggak sama. Ya, kalau yang kelompok makalahnya sama, nanti yang ngisi yang komentar di dalam forum diskusi kan setiap orang kan berbeda. Ya. Kemudian saya juga tahu, oh ini komentarnya copy paste, oh ini bahasanya sendiri, oh ini. Ya masa saya jadi dosen hampir 25 tahun tidak paham mahasiswanya. Saya 25 tahun jadi dosen. Jadi kan karakter mahasiswa sudah sangat paham. Ya. Tapi kalau lihat dari wajahnya ini baik-baik semua. Kalau kuliah tatap muka, nah, nanti di situ ya saya ajari ilmu-ilmu
bagaimana mempengaruhi orang lain itu ada. Ilmu hipnosis sedikit ya. Karena kebetulan saya juga certified NLP. Jadi NLP itu Neuro Language Program, jadi bahasa pemrograman otak. Ya. Karena disiplin saya ilmu manajemen strategik, fokusnya bagaimana mendeliver strategik itu supaya orang lain mau melakukan strategi kita, maka saya harus bisa membaca pikiran orang lain. Ya kan? Kemudian saya harus juga bisa bagaimana cara menanamkan pikiran kita ke dalam pikiran orang lain. Nah, itu ilmunya namanya NLP. Nah, kebetulan saya dulu pernah dapat beasiswa dari Bank Mandiri untuk disekolahkan NLP Business Coach. Itu kurang lebih biayanya 100 jutaan. Tapi saya free, gratis. Karena saya dapat beasiswa dari Bank Mandiri. Ya. Anda harus belajar itu. Jadi bagaimana mempengaruhi bos jadi kalau bekerja. Bagaimana memikat hatinya bos supaya jabatan kita cepat naik. Saya alhamdulillah dari nol sampai ke puncak pimpinan itu selalu prosesnya sampai seperti itu. Sebetulnya tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi untuk bagaimana kita mempraktekkan ilmu. Nah, karena manajemen tadi itu harus dipraktekkan. Jadi tidak bisa hanya didongengin saja atau Anda baca saja, karena ini bukan ilmu saintis. Ini ilmu art, ilmu seni. Dan ilmu seni itu butuh praktek. Ya, makanya Anda nanti manajemen itu bisa dipraktekkan dalam organisasi kecil, misalnya di rumah. Ya bisa. Bagaimana Anda mempengaruhi adik, mempengaruhi orang tua, supaya tujuan Anda bisa tercapai. Itu bisa dipraktekkan juga. Itu sebagai salah satu media juga. Nah, makanya juga Anda bisa aktif di organisasi di organisasi kampus ya. Bagaimana Anda mempengaruhi itu? Kalau dulu saya masih jadi dekan, itu biasanya mahasiswa saya ajak outbound. Saya jadi dekan di Narotama itu tahun 2003 sampai 2010, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Jadi kalau Anda lihat profil saya di situ ada. Nah itu dulu saya juga menjadikan mahasiswa sebagai media dan alat untuk bekerja bersama-sama, ya, untuk membangun supaya tujuan kita bisa sama-sama tercapai. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Cukup? Ya? Pak, halo Pak. Halo, Pak. Ya, gimana? Pak, ini untuk perkuliahan Bapak ini apakah setiap minggu ada Zoom atau bagaimana, Pak? Ya, karena ada grup ya di WA, kalau dibutuhkan ada Zoom, ya silahkan. Ya kan, kalau saya sih bagaimana baiknya, karena kalau pakai Zoom terus, nanti kan kasihan Anda yang pakai datanya itu. Ya kan? Kan tidak semua mahasiswa memiliki paket data WiFi kan. Nah, makanya gini, kenapa saya buat kelompok dan ada di dalam grup WA itu, nanti kalau misalnya ada teman di dalam kelompok itu yang nggak bisa ikut di Zoom, maka kewajiban anggota kelompok lain yang ikut di Zoom ini menjelaskan. Ya kan? Tapi biasanya kalau saya setelah kuliah Zoom itu, hasil recordnya itu saya rekam, saya upload di channel YouTube saya, kemudian saya linkkan ke Elina dan teman-teman bisa nanti mengulang-ulang mendengarkan penjelasan saya tadi. Kalau kurang paham bisa didengarkan lagi. Ya. Baik. Pak, ini ya? Sebentar Pak, ini kan di kolom tugas makalah ini punya saya not submitted itu kenapa Pak? Ya karena belum waktunya. Ya. Oh gitu ya Pak. Atau ya, Anda belum ngisi forum diskusi. Kalau Anda belum ngisi forum diskusi, Anda tidak bisa submit itu. Ya. Jadi syaratnya bisa submit ya, Pak, itu sudah waktunya submit. Kayaknya waktunya sudah itu. Ya kan? Tapi karena Anda belum ngisi forum diskusi, Anda nggak bisa submit. Jadi tetap harus ngisi yang forum diskusi tadi. Jadi setelah Anda melihat video, Anda buat kesimpulan dari video itu Anda. Apa aja menurut bahasa Anda. Ya kan? Dan saya tidak
tidak mengharuskan Anda sekian halaman atau sekian kata, bait, kalimat, enggak. Ya kan? Yang penting bahwa apa pemahaman Anda tuliskan di dalam forum diskusi itu. Ya. Kalau Anda sudah nulis di situ, maka Anda bisa submit. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak. Kalau enggak, siapa ini yang juru fotonya? Difoto. Nah, siapa yang jago Zoom? Mau Difoto tanya. ya. Nah, difoto. Tampil Pak, semua. mau tanya. Ya, silakan. Silakan. Siapa yang tanya ini? Saya, ya, Pak. Mbak Eka, silakan. Ya, itu untuk channel YouTube-nya tadi katanya itu apa Pak channelnya Pak? Saya ya. soalnya baru dikasih tahu di Zoom. Oh ya, nanti saya kirim di grup ya. Nanti saya kirim di grup. Oh ya, saya belum masuk grup. Ya, nanti sama adminnya tolong dimasukkan itu teman-teman yang belum masuk grup ya. Itu ada adminnya itu. Bukan adminnya, bukan saya Mas. Terima kasih Pak. Ya. Oke, pertanyaan yang lain? Iya Pak. Silakan. Sudah? Cukup ya? Halo Pak, maaf ya. mau tanya. Ya, silakan. Pak. Apa? Kan di RPS itu ada buku referensi. Saya cuma mau penasaran, kira-kira buku yang paling dibutuhkan tuh yang mana ya Pak? Kan itu referensinya ada banyak itu Pak. Banyak sebetulnya kalau referensi saya. Tapi kalau Anda ingin mencari referensinya atau baca, ya boleh baca punyanya Robbins, itu juga bisa. Hani Handoko juga boleh. Ya. Tapi saya tidak mengharuskan Anda untuk beli buku. Ya. Karena makalah ya, atau modul yang saya kasih handout setiap pertemuan itu sudah resume dari semua buku itu. Anda baca dari punya saya itu saja, menurut saya sudah cukup. Sambil Anda lihat case-case yang ada di internet. Jadi banyak baca kasus ya. Kasus, kemudian Anda coba evaluasi, analisis menggunakan materi yang saya berikan. Kalau Anda nggak paham, Anda bisa tanyakan ke saya. Jadi sistem kuliah saya seperti itu. Jadi cari kasus, dianalisis, Anda nggak paham, tanyakan kepada saya jelaskan. Ya. Nah, Anda juga bisa bertanya lewat forum diskusi, itu juga bisa tanya. Jadi di dalam forum diskusi itu, Anda boleh memberikan opini, Anda juga boleh memberikan pertanyaan kepada saya. Mana yang Anda kurang jelas? Nah, saya akan jawab. Enak kan? Tidak hanya sekedar opini, Anda juga boleh bertanya di dalam forum diskusi. Ya, baik. Ada yang lagi? Ada pertanyaan lagi? Diskusi aja, Pak. Ya. Oke, yang lain? Cukup? Ya, kalau cukup difoto. Siapa ini adminnya? Ya, silakan difoto. Ya. Ini ada 2 halaman ya. Difoto nanti dikirim di grup, ya kan? Kemudian di list siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Ya. Otomatis yang hadir pasti akan ada tambahan nilai. Ya kan? Yang hadir di Zoom pasti ada tambahan nilai ya. Baik, silakan difoto. Siapa yang mau foto itu? Ya. Siapa yang foto? Ada 38 tadi yang hadir ya. Ya, cukup. Ya, saya akhiri sampai di sini.
Terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di Elina. Ya. Dikerjakan, pilih kelompoknya, nanti nama kelompoknya dikirim di grup. Ya, dikirim di grup. Ini ada beberapa yang chat sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan chat yang belum saya jawab. Nah, cara fotonya bagaimana? Ya di print screen aja nanti. Ya. Oke. Ya. Saya akhiri sampai di sini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terus mari, Re.